Praktikum 3. Asam amino dan protein. Latar belakang. Protein merupakan yang paling berlimpah dalam sel dan menyusul lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Asam amino merupakan unit struktur protein dan peptida sederhana. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan informasi genetik. Protein mencirikan satu sifat nyata dari organisme dan masing-masing membawa fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Peran penting protein membuat uji dari protein menjadi penting untuk dilakukan. Uji protein dilakukan untuk lebih memahami protein. Protein juga digunakan dalam bidang farmasi sebagai emulgator dalam pembuatan sediaan obat terutama albumin. Hal ini yang melatar belakangi praktikum ini. Tujuan praktikum. Setelah melakukan percobaan diharapkan dapat mengetahui isolasi sampel protein, dapat melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. Dapat mengetahui pengaruh fisik terhadap protein misalnya pengaruh pH. Pengertian. Definisi asam amino dan protein. Asam amino merupakan suatu asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang memiliki fungsi metabolisme dalam tubuh dan dibagi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang dibuat oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan sumber protein. Kemudian, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh manusia. Mutu protein dinilai dari kandungan asam-asam amino yang terkandung pada jenis asam amino sangat berperan dalam memberikan manfaatnya. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup tersusun atas unit-unit molekul kecil penyusun yaitu asam amino dirangkai satu sama lain dengan ikatan peptida yang berfungsi sebagai unsur pembentuk struktur sel dan penghasil energi. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N serta mengandung fosfor dan belerang. Struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur utama mengacu pada ukuran asam amino disebut struktur primer. Struktur utama diselenggarakan bersama oleh apligasi kasein atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein. Kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder mengacu substruktur reguler. Dua jenis utama dari struktur sekunder yaitu alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder ditentukan oleh pola ikatan hidrogen antara gugus peptida rantai 2. Struktur tersier. Struktur tersier mengacu pada 3 dimensi molekul protein tunggal. Alpha helix dan beta sheet dilipat menjadi satu bulatan. Lipatan dikendalikan oleh interaksi hidrofobik, tapi struktur tersebut dapat stabil bila bagian-bagian terkunci pada tempatnya. Kemudian yang keempat, struktur kuartener adalah struktur 3 dimensi dari beberapa subunit protein yang terikat bersama. Struktur kuartener distabil oleh interaksi non-kovalen yang sama. Jenis protein. Jenis-jenis protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolagen, yaitu protein yang struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit dan tulang. Kemudian yang kedua, antibodi, protein sistem pertahanan yang melindungi badan dari serangan penyakit. Yang ketiga, hemoglobin, protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kemudian tripostin, protein yang mencernakan makanan protein. Fungsi protein. Yang pertama, perbaikan dan pertumbuhan sebagai pembentuk antibodi atau kebal, sebagai sumber energi, membantu metabolisme tubuh, memfasilitasi reaksi kimia. Sumber protein. Protein dapat ditemukan di dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu, keju, tumbuhan berbiji,
suku polong-polongan, kentang, padi-padian, dan sayuran. Struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas satu asam amino. Isolasi kasein susu. Susu sapi mengandung protein dengan kadar 30-35 gram per liter. Kadar protein dalam susu sapi adalah 80% kasein dan 20% whey. Pemisahan antara kasein dengan whey dapat dilakukan dengan cara pengendapan pada pH 4,6 dan dengan pemanasan pada suhu 40 derajat Celcius. Uji asam amino dan protein. Yang pertama, uji Biuret. Uji Biuret dilakukan dengan tujuan untuk menentukan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amina asam. Reaksi Biuret merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ikatan peptida. Reaksi ini positif berwarna ungu untuk zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. 2. Uji xanthoproteat. Uji ini merupakan uji kualitatif protein. Positif untuk protein yang mengandung asam amino dengan inti benzena, misalnya tirosin, triptifan, dan fenilalanin. Uji xanthoproteat ini larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah tercampur terjadi endapan putih yang berubah menjadi kuning apabila dipanaskan, kemudian menjadi warna jingga bila dibuat alkalis basa dengan larutan NaOH. Uji ninhidrin. Uji ini digunakan untuk menentukan adanya asam amino. Dalam zat yang akan diuji, uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi senyawa jenis asam amino. Ninhidrin merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi gugus amino dalam molekul asam amino. Asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrindentin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru keunguan yang disebabkan molekul ninhidrin dan hidrindatin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut teroksidasi. Uji Milon pada umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin. Uji ini bekerja terhadap derivat-derivat monofeno seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan Hg dalam asam nitrat. Tirosin akan ternitrasi oleh asam nitrat sehingga memperoleh penambahan gugus NO. Metodologi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas beker, gelas ukur, indikator pH atau pH meter, kaca arloji, penangas air, pengaduk, pipet tetes, tabung reaksi, termometer, dan timbangan. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah albumin 3%, aquades, buffer asetat 0,2 m, pH 4,6, buffer asetat 1 m, pH 4,6, CuSO4 0,1% dan 0,01 molar. Etanol 95%, ether, fenol 2%. HCl 0,1 m, HgCl 2 0,2 m, HNO3, kasein susu 3%, kertas saring, larutan albumin atau telur 1:5 dan 2%, larutan NH4 2SO4, larutan ninhidrin 0,1%, NaOH 10% dan 2,5 N,
NH4OH, Pb asetat 0,2 m, reaksi nilon, reagen untuk uji biuret, susu bubuk atau susu cair. Baiklah, perkenalkan, nama saya Greta Cindy. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja isolasi kasein. Yang pertama, dilarutkan sebanyak 25 ml susu cair dalam 25 ml Aquades ke dalam gelas beker. Aquades ternyata diperlukan untuk proses denaturasi protein seperti pada percobaan kali ini. Hal ini berhubungan dengan viskositas, yaitu tekanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Selanjutnya, dipanaskan susu sebanyak 50 ml dalam penanas air pada suhu 40 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk menurunkan kelarutan dari protein, sehingga dapat mengendapkan protein susu pada suhu yang sesuai, serta pemanasan ini dapat mengakibatkan denaturasi pada protein susu. Yang ketiga, ditambahkan buper asetat tetes demi tetes, sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Tujuan diberikan buper asetat tetes demi tetes untuk menurunkan pH larutan, sehingga susu akan mengumpal dan terbentuk endapan. Selanjutnya, didinginkan dan saring endapannya. Yang kelima, dicuci endapan dengan sedikit air dan disuspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Etanol sendiri bertujuan untuk mengurangi zat-zat pengotor yang bersifat polar yang terkandung dalam susu, seperti vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Penggunaan etanol ini juga dikarenakan sifatnya yang mudah menguap, sehingga mudah dikeringkan kembali. Setelah itu, dicuci endapan yang ada di kertas saring dengan 25 ml ether. Ether di sini digunakan untuk melarutkan dan menghilangkan zat pengotor yang bersifat nonpolar, seperti lemak dan lain sebagainya. Etanol dan ether juga membantu penyempurnaan terjadinya denaturasi protein. Hasil yang didapat adalah terbentuknya endapan putih yang merupakan kasein. Selanjutnya, dikeringkan kasein dengan menyebarkan bubuk kasein pada gelas arloji. Ditimbang dan hitung persen kasein yang terdapat dalam sampel susu pada percobaan ini. Selanjutnya, disimpan kasein yang diperoleh untuk percobaan selanjutnya. Selanjutnya, uji identifikasi asam amino dan protein. Uji yang pertama yaitu uji biuret, untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Percobaannya, yang pertama, dilarutkan kasein 3% sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH sebanyak 2 ml dan tetes CuSO4 0,1%. Fungsi dari penambahan NaOH dan CuSO4 untuk membuat larutan menjadi suasana basah untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Hasil yang didapat kedua uji ini memiliki hasil positif. Pada percobaan kedua juga sama, hanya saja menggunakan albumin telur sebagai bahannya. Baiklah, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji xanthoproteat, yang merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzena atau cincin fenil. Yang pertama, dimasukkan larutan kasein 3% sebanyak 3 ml atau larutan albumin 7% ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. HNO3 pekat ini berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzen. Selanjutnya, dipanaskan sampai warna larutan menjadi kuning. Didinginkan di dalam air keran. Ditambahkan tetes demi tetes NaOH atau NH4OH. Dilakukan juga dengan fenol pembanding. Dan dilakukan juga pada fenol sebagai pembanding. Percobaan kedua, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Dimasukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur 1:5. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Dipanaskan sampai
warna menjadi kuning, didinginkan dalam air keran, dan ditambahkan tetes demi tetes NaOH. Selanjutnya dicatat pengamatan dan lakukan dengan fenol pembanding. Reaksi positif pada uji xanthoproteat adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Selanjutnya untuk uji Milon, dimasukkan larutan kasein sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. Fungsi larutan Milon adalah sebagai pereaksi yang bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus aromatik yang membentuk endapan putih yang mana ketika dipanaskan akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Selanjutnya dicampur baik-baik dan dilanjutkan dengan pemanasan sampai timbul warna merah. Fungsi pemanasan adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga hal ini diharapkan untuk mempercepat reaksi. Yang kelima, dilakukan juga untuk larutan albumin. Keenam, dimasukkan larutan fenol 2% sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi, dan ditambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. Hasil positif pada uji Milon adalah berwarna merah. Selanjutnya, pengendapan dengan logam. Yang pertama, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, dan diberikan label yaitu HgCl2 dan Pb asetat. Pada pengendapan dengan logam, ditambahkan larutan HgCl2 dan Pb asetat yang berfungsi untuk mempercepat terbentuknya endapan yang berwarna putih. Selanjutnya dimasukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin 1:5 ke masing-masing tabung. Ditambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 molar dan Pb asetat 0,2 molar ke dalam tabung reaksi yang sesuai. Selanjutnya catat pengamatan dari praktikum ini. Hasil dan pembahasan. Baiklah, ini hasil dari isolasi kasein, di mana setelah ditimbang dan dihitung, bobot kasein yang didapat yaitu 436,7 mg dan persen kaseinnya 1,827%. Selanjutnya uji Biuret, di mana hasilnya albumin 2% yang menjadi ungu setelah ditambah CuSO4, yang berarti pada uji Biuret hasilnya positif. Ini adalah contoh dari uji Biuret. Selanjutnya uji xanthoproteat, di mana hasil yang didapat yaitu berwarna kuning atau jingga keseluruhan, yang berarti pada percobaan ini hasilnya yaitu positif. Yaitu selanjutnya pada uji Milon didapatkan warna merah setelah ditetesi pereaksi Milon, yang berarti juga hasilnya positif. Hasil pada pengendapan logam yaitu albumin dan HgCl2 berwarna bening dan ada endapan. Albumin dan Pb asetat berwarna bening dan ada endapan. Pembahasan. Asam amino adalah suatu asam karboksilat yang mempunyai gugus asam amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon X dari posisi gugus COOH. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup, yang tersusun atas unit-unit molekul kecil penyusun yaitu asam amino yang dirangkai satu sama lain dengan ikatan peptida yang berfungsi sebagai unsur pembentuk sel dan penghasil energi. Uji-uji pada asam amino dan protein dilakukan untuk menguji apakah di dalam sampel tersebut mengandung asam amino atau protein. Sampel yang digunakan adalah susu dan albumin pada putih telur. Isolasi kasein adalah uji yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kasein yang terdapat di dalam produk susu. Isolasi kasein susu dilakukan dengan menggunakan sebanyak 25 ml susu cair dan dilarutkan dalam 25 ml Aquades.
di dalam gelas beker. Sampel dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius. Diberi baper asetat yang berguna agar kasein yang ada pada sampel mengalami pengendapan. Selanjutnya, larutan didinginkan dan disaring endapan. Endapan dicuci dengan etanol yang berguna untuk menghilangkan zat-zat pengotor. Endapan kemudian dicuci dengan 25 ml yang dimaksudkan untuk menghilangkan zat yang bersifat nonpolar. Setelah kering, kasein ditimbang dan bobotnya sebanyak 436,7 mg dan persen bobotnya 1,827%. Uji Biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Hasil positif dari uji ini ditandai dengan warna ungu. Fungsi dari penambahan NaOH dan CuSO4 yaitu untuk membuat larutan menjadi suasana basah untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Hasil yang didapat dari kedua uji ini memiliki hasil positif. Uji Santoproteat untuk membuktikan adanya inti benzena. Prinsip dari uji ini adalah prinsip nitrasi inti benzen oleh asam nitrat pekat sehingga menghasilkan reaksi berwarna kuning dan orange. Warna yang didapat dari uji ini adalah warna kuning. Uji Milon bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif asam amino tirosin. Penambahan pereaksi Milon yang berfungsi sebagai pereaksi yang bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus aromatik membentuk endapan putih. Dilakukan penambahan pada uji ini untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga dapat mempercepat reaksi. Pada uji pengendapan dengan logam, ditambahkan larutan HgCl2 dan Pb asetat, yang berfungsi untuk mempercepat terbentuknya endapan yang berwarna putih. Percobaan terakhir adalah pengaruh pH terhadap protein. Ada 4 sampel yang digunakan. Adanya penambahan baper asetat membuat larutan albumin menjadi keruh dan ada endapan pada dasar tabung reaksi. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, pada uji Biuret didapatkan hasil berwarna ungu pada albumin 2% dan albumin 1:5. Hal ini menandakan bahwa terdapat ikatan peptida di dalamnya. Yang kedua, uji Santoproteat yang memberikan hasil positif yaitu berwarna kuning pada sampel albumin 2% dan albumin 1:5 yang menandakan bahwa di dalam albumin tersebut terdapat asam amino yang memiliki gugus benzena. Yang ketiga, uji pengendapan dengan logam. Albumin akan mengendap apabila ditambahkan logam dan diperoleh albumin yang ditambah HgCl dan pH asetat larutannya berwarna kuning dan terdapat endapan berwarna putih. Sekian presentasi untuk PPT P3. Terima kasih.